Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Askar Asmara dengan NIM 72114192225. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 5 Sistem Informasi Manajemen terkait sumber daya komputasi dan komunikasi. Langsung saja, yang pertama adalah peranti keras. Komputer memiliki bermacam-macam kecepatan dan harga, namun kesemuanya ini memiliki fitur yang umum. Nah, fitur-fitur itu berupa prosesor, memori, kapasitas penyimpanan, serta alat input dan output. Komputer-komputer besar yang menjalankan kebanyakan operasi komputer untuk sistem informasi tersentralisasi disebut sebagai komputer mainframe. Prosesor atau CPU (Central Processing Unit) adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Nah, contoh perusahaan yang memproduksi prosesor ini seperti Intel, AMD, Cyrix, dan Motorola, serta perusahaan-perusahaan lainnya yang memproduksi mikroprosesor yang terdapat di banyak mikrokomputer populer. Selanjutnya adalah ukuran word. Word adalah ukuran dari beberapa banyak bit yang dapat digerakkan dengan satu siklus komputer. Ukuran word ini merupakan hal yang penting karena ia akan menentukan seberapa banyak karakter yang dapat dipindahkan dalam satu siklus komputer. Nah, kecepatan prosesor itu diukur oleh jumlah siklus yang terjadi selama per detik, dan angka ini telah berkembang dengan sangat cepat selama beberapa tahun. Kecepatan suatu prosesor dan ukuran word akan bersama-sama bergabung untuk meningkatkan kekuatan komputasi. Kemudian ada memori atau RAM, Random Access Memory. Memori yang disebut dengan ruang penyimpanan primer, berarti ruang penyimpanan ini adalah tetap, yakni ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer. Sedangkan ruang penyimpanan sekunder artinya ruang penyimpanan yang dapat dilepas, yaitu seperti medianya berbentuk sebuah pita, disk, flash drive, CD, dan lain-lain. Kemudian, alat input atau input device, yaitu data yang diterima dari manusia mengacu kepada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, dan berbicara ke mikrofon atau interaksi lain yang serupa. Sedangkan alat output atau output device adalah suatu alat yang menyajikan dan mengirimkan data dari komputer ke pengguna. Alat-alat output yang umum digunakan adalah monitor komputer dan pengeras suara. Kemudian, selanjutnya adalah alat komputasi pribadi. Ada 3, yaitu telepon seluler dengan pesan dan video interaktif, yakni perusahaan yang membuat telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar video pendek. Yang kedua ada telepon seluler cerdas, yaitu ketika menjalankan pekerjaan yang biasanya berhubungan atau dihubungkan dengan komputer mikro. Yang terakhir adalah jaringan rumah, di mana jaringan ini yang menggunakan modem untuk koneksi internet, baik itu modem kabel maupun modem telepon yang dapat membawa akses internet berkecepatan tinggi ke rumah. Selanjutnya ada peranti lunak. Peranti lunak sistem menjalankan tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Nah, tugasnya ini berhubungan dengan peranti keras dan bukan aplikasi yang dikerjakan oleh perusahaan maupun pengguna. Yang kedua ada peranti lunak aplikasi siap pakai, artinya peranti lunak yang tersedia ini sudah siap pakai, sudah siap diimplementasikan oleh perusahaan. Ada 2 manfaat, yaitu peranti lunak ini langsung tersedia sehingga bisnis tidak harus menunggu programmer untuk mengembangkannya selama 3 atau 6 bulan. Yang kedua, peranti lunak siap pakai lebih murah daripada peranti lunak khusus. Yang ketiga adalah peranti lunak aplikasi khusus. Aplikasi yang diproduksi dengan tujuan khusus dan dijual hanya kepada pengguna khusus. Karena ada beberapa organisasi yang sistemnya itu unik, akhirnya mereka mengcustom sendiri aplikasinya, mengcustom sendiri peranti lunak sesuai yang dibutuhkan di dalam menjalankan perusahaannya. Kemudian komunikasi. Kecepatan transmisi data antar komputer berlangsung melalui sistem telepon publik seringkali lebih lambat daripada komputer tersambung melalui jaringan sendiri. Alasannya adalah karena protokol untuk komunikasi suara dan kualitas serta kecepatan saluran komunikasi ini tidak harus tinggi. Nah, komunikasi ini ada 4,
Yang pertama adalah koneksi publik, yaitu seseorang yang menggunakan sistem telepon tetap yang dapat memahami komunikasi, bahkan ketika saluran tersebut memiliki suara yang berdengung. Nah, protokol untuk sistem telepon publik ini dirancang untuk memenuhi kriteria minimum transmisi suara dan analog bermutu rendah. Yang kedua adalah saluran pribadi, di mana suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Jenis saluran yang terkenal adalah saluran T1 dan T3. Selanjutnya, komunikasi jaringan. Komunikasi jaringan ini memiliki 7 model lapisan, yaitu lapisan fisik, link data, jaringan, transport, sesi, presentasi, dan aplikasi. Yang terakhir adalah jaringan pribadi maya. Jaringan pribadi maya adalah jawaban ketika kita ingin menikmati keamanan dan kecepatan saluran pribadi dan tetap menggunakan jaringan internet dengan biaya yang rendah. Nah, selanjutnya adalah protokol untuk komunikasi komputer. Ada 3, yaitu yang pertama adalah sistem network arsitektur. SNA membutuhkan satu komputer utama yang mengumpulkan komputer lain yang terhubung oleh suatu jaringan. Yang kedua adalah token ring, di mana IBM akhirnya menyadari bahwa tidak semua pelanggannya itu mampu untuk mengeluarkan biaya tambahan untuk mengendalikan perangkat keras. Yang ketiga ada Ethernet, yaitu suatu protokol terbuka bagi komunikasi peer-to-peer. Ethernet bekerja dari jalur transmisi tunggal. Tidak ada token yang diedarkan untuk menentukan komputer manakah yang akan mengendalikan media komunikasi. Nah, kemudian ada paket data. Paket data adalah suatu bagian data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya. Sedangkan alamat jaringan internet adalah 4 bagian kumpulan angka yang masing-masing antara 0 hingga 255 yang dipisahkan oleh titik. Alamat tersebut akan menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang dituju. Misalnya saja alamat IP untuk University of North Carolina di Wellington adalah 152.209.4.0. Kemudian ada jenis-jenis jaringan. Ada 4 jenis. Yang pertama adalah jaringan area lokal, yaitu sekelompok komputer dan alat lainnya yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Kemudian jaringan area metropolitan, artinya satu jaringan yang memiliki batas jarak fisik. Nah, jarak yang dijangkau ini membedakan antara MAN dan LAN. MAN atau Metropolitan Area Network dan LAN atau Local Area Network. Kemudian di jaringan area luas digunakan untuk menghubungkan komputer dan alat lainnya ketika jaraknya melebihi batasan LAN dan MAN. Sedangkan yang dimaksud dengan internet adalah sekumpulan jaringan yang dapat disatukan bersama. Nah, demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.